Lahir di Sukabumi, Jawa Barat, 4 Januari 1980, Happy Salma terlahir dengan titisan darah seni yang mengalir dari orang tuanya. Sejak kecil ia bersama kakak dan keluarga lainnya kerap menari dan bermain musik. Ia juga menulis novel, mengarang puisi, dan melakukan banyak lagi aktivitas seni. Seakan itulah kehidupan di masa kecil yang sungguh indah untuk dikenangnya. Ayah saya tuh zaman dulu dia dulu kuliah di Unpad, itu dia aktif di teater. Jadi orangnya juga ekspresif gitu. Jadi di rumah tuh biasa satu sama lain tuh udah kayak pentas seni gitu. Jadi kakakku yang satu jago nari jaipong, ada main gamelan, saya nari. Jadi di rumah tuh selalu rame dan kita deket satu sama lain. Jadi sahabat terbaik ya kakak, adik, ibu, dan bapak saya. Karena saya anak tengah itu kata biasanya suka agak memberontak ya, karena kan anak sulung penuh tanggung jawab biasanya, yang bungsu banyak perhatian. Nah di anak tengah ini saya tuh dari dulu tuh memang anak yang aktif ya, dan karena kakak saya ingin punya adik laki-laki, tapi kebetulan adiknya perempuan terus, baru yang terakhir laki-laki. Jadi saya memang agak sedikit tomboy, tapi bentuknya sangat perempuan gitu. Jadi rambutnya panjang, berponi, tapinya saya jago banget manjat pohon. Jadi kalau ditanya apa yang paling membahagiakan dalam hidup, adalah salah satunya mengenang masa kecil saya. Jadi saya tuh dulu suka bikin cerita, puisi, itu saya bikin majalah sendiri. Yang baca pembantu, tetangga, adik saya gitu, tapi semua kan kayak keluarga. Nah, saya waktu kecil itu ya itulah, misalnya ada lomba pidato saya ikut, ayah saya bantuin bikin, terus lomba nari apa. Besar dalam kehangatan keluarga yang harmonis, Happy Salma banyak belajar dari orang tua dan kakaknya. Dari sang ibu ia bercermin untuk menjadi sosok perempuan mandiri. Sementara dari kakaknya, ia juga mendapat pelajaran penting untuk berani tampil di muka publik dan menekuni model. Jarak sama kakak saya agak jauh, 5 tahun ya, tapi kita CS gitu, sahabatan. Jadi dia suka agak mengalah sama adiknya, jadi saya tuh agak bosi kalau di sekolah. Jadi waktu SD tuh mungkin banyak teman-teman terintimidasi karena saya suka agak galak gitu, kalau minjem barang tuh maksa atau apa gitu. Dan kadang-kadang saya nggak sadar kok mereka protes ya, mereka sebel sama saya gara-gara saya suka nyontek. Atau misalnya saya tuh cita-citanya waktu kecil ingin jadi wanita karir atau presiden. Udah so ngebos. Jadi emang dari kecil saya pikir kayaknya mungkin karena ibu saya kan orang karir, saya terbiasa melihat perempuan tuh bekerja gitu sama-sama dengan laki-laki tuh. Jadi ibu bapak saya tuh tidak keberatan mengerjakan pekerjaan rumah bersama gitu. Kadang bapak saya membantu mengepel, ibu saya menyiram tanaman, nyapu, mereka mengerjakan berdua bersama. Jadi saya itu membentuk cita-cita saya gitu untuk menjadi wanita karir yang mandiri, pengen sukses gitu. Dan ternyata saya cukup konsisten dengan cita-cita, kecuali yang presiden itu ya. Waktu pas SMP itu ya, kakak saya itu tuh dulu ikut jadi Putri Indonesia, terus Mojang Jawa Barat yang kayak pemilihan putri-putrian. Nah, ada sisa filmnya waktu itu. Ya udah deh, Dede aja di foto, Happy aja foto, jadi saya foto. Terus saya punya foto beberapa. Nah, yang paling menyenangkan adalah salah satu syarat di situ saya harus menceritakan tentang diri saya. Nah, sambil hobinya nulis gitu, jadi saya kan nulis diary itu tiap hari. Jadi pas saya mengirimkan itu mungkin orang 1 halaman, saya kayaknya 3 halaman deh cerita panjang. Nah, saya tidak terpikir saya ingin menjadi model, saya cuma ingin aja coba. Nggak taunya saya masuk jadi finalis. Jadi ada berapa ribu peserta gitu. Nah, saya salah satu finalisnya kan, jadi membanggakan buat saya. Nah, pada saat itu saya belum tahu apa itu yang saya mau, ya ikut-ikut aja gitu. Tapi ternyata ketika menjadi seorang model di usia saya 15 tahun, menyenangkan, dapat uang saku, temu banyak temen, honornya juga lumayan. Waktu itu saya jadi model tuh tahun 95, sekali foto tuh dapat hampir 200.000 ya, 150-an kan lumayan. Uang jajan aja kan tahun 95 berapa sih? Paling 3.000. Jadi kan kayaknya kaya raya gitu. Nah, tapi ternyata menjadi model itu
tidak begitu membuat saya nyaman. Saya merasa terintimidasi karena kan kadang harus bergaya yang gimana ya, harus cantik gitu. Terus makanya wajar ketika saya tidak menang, akhirnya cuma jadi finalis. Tapi itu salah satu pengalaman yang paling menyenangkan gitu buat saya. Tak sebatas dunia sastra dan model semata, Happy Salma remaja ternyata juga punya kemampuan dalam bidang tarik suara. Ia kembali menekuni bidang ini dengan serius, sampai akhirnya sempat merilis sebuah album yang sayangnya tak sempat dipublikasikan secara luas. Saya tuh suka main band dulu itu, karena kan di rumah ada studio dulu itu ya. Kakak saya tuh anak band metal pada saat itu. Nah, dia kuliah di Bandung, terus dia kenalkan saya sama Eri Yukem, dulu tuh ada band namanya Yukem ya. Terus kita main-main ke studionya gitu, terus dia bilang, nyanyi dong gitu, katanya suka main-main band. Iya, iseng-iseng aja aku bilang. Terus nyanyi, rekaman ya, hah? Kok kayak film sih? Cing, cepet banget gitu. Jadi 2 minggu setelah itu saya langsung sodorin lagu-lagu. Terus dia bilang, oh iya lagi cari penyanyi masih umurnya 17-an untuk dibikinin album. Terus dia bilang dia mau kerjasama sama Frankie Sahila tua gitu, almarhum. Akhirnya jadilah satu album, tapi karena semuanya begitu cepat dan kayak too good to be true gitu, jadi kayaknya sayanya juga nggak terlalu punya perjuangan yang begitu besar, biasa-biasa aja gitu, karena gampang banget. Tapi ternyata pas albumnya keluar ada masalah intern di antara mereka, sampai akhirnya tidak diteruskan lagi. Video klipnya sempat muncul beberapa kali. Terus mencari jati diri, Happy Salma kembali menekuni bidang baru, dan kali ini dunia sinetron yang diliriknya. Memulai dari Elegi Dua Cinta yang sempat booming di tahun 2000-an, ia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan banyak aktivitas lainnya sebagai seorang guru dan pekerja kantoran untuk secara total menekuni dunia sinetron yang akhirnya melambungkan namanya. Happy, teman saya lagi bikin musik untuk sinetron, mau gak iseng main sinetron gitu? Oh oke, gitu. Nah, sinetronnya tuh lumayan cukup panjang, akhirnya meminta saya untuk memutuskan mana nih harus mau kerja, karena nggak lama setelah itu kan saya jadi guru TK, tapi cuma beberapa bulan. Nah, jadi mau tetap jadi guru, mau tetap kerja kantoran atau main sinetron gitu. Entah kenapa saya waktu itu sih agak ragu juga ya, apalagi perannya waktu itu jadi cewek galak gitu, terus jadi cewek simpenan, terus udah gitu jadi pokoknya antagonis deh gitu. Saya pikir kok kayaknya susah banget sih gitu. Tapi pas casting tuh semua tuh happy banget gitu. Nah akhirnya saya ya udah deh, saya ambil, jadi saya berhentilah dari kerjaan. Jadi guru juga abal-abal, berhenti juga, nggak konsisten. Ya please deh, umur 18-19 tahun, masih confused apa yang kita inginkan kan. Nah terus sampai akhirnya mainlah saya sinetron, judulnya Elegi Dua Cinta. Saya main sama Lulu Tobing, Tedisha, sama Atta Larik. Kemudian cukup booming waktu itu, tahun 2000-an ya, sinetronnya tayang tahun 2000. Nah, ya udah, karena mungkin saya ternyata enjoy, sayanya juga seneng, terus saya tuh punya banyak teman, tuh saya bisa banyak belajar karakter. Nah, karena saya juga jauh dari keluarga saya, kadang-kadang homesick di Sukabumi. Jadi mereka tuh kadang jadi keluarga saya sendiri. Kalau sinetron dulu kan lain sama sekarang ya, maksudnya mereka bisa kita workshop dulu, terus lama bisa berbulan-bulan, makan sama-sama, kadang nginep bareng, jadi kayak keluarga ya. Akhirnya terusan deh gitu. Tapi ruginya sampai detik ini, jadi kalau ngecek di Google ada CV salah satu film itu pernah saya bintangi. Padahal enggak.